Kades Pertahanan di Banjarnegara meminta perpanjangan masa jabatannya. Mereka tergabung dalam Asosiasi Kepala Desa Seluruh Indonesia atau AKSI DPC Banjarnegara ini menyampaikan sikapnya di Desa Kemeranggon, Kecamatan Susukan, Sabtu 27 April 2024. Sedangkan Kades terpilih mendesak PJ Bupati Banjarnegara segera melantik mereka. Para Kades Petahana yang tergabung dalam Asosiasi Kepala Desa Seluruh Indonesia atau AKSI DPC Banjarnegara menyampaikan sikapnya pada press release di Desa Kemeranggon, Kecamatan Susukan pada Sabtu 27 April 2024. Mereka meminta agar pasal undang-undang tentang desa diberlakukan. Undang-undang tersebut mengatur para kepala desa yang masih menjabat menyelesaikan sisa masa jabatannya sampai dengan tanggal 30 April 2026. Sedangkan 57 kepala desa terpilih hasil Pilkades 5 Maret 2024 mendesak agar PJ Bupati Banjarnegara melantik mereka. Mereka siap datang ke pendopo di Payuda Banjarnegara dengan mengenakan pakaian pelantikan bersama keluarga dan juga pendukungnya pada tanggal 30 April 2024. Kami yang selalu menyoroti undang-undang desa dari mulai perjuangan direvisi di situ di dalamnya, termasuk masa jabatan pada saat undang-undang nomor 3 diundangkan pada tanggal 25. Di situ berkaitan dengan pasal 118. Itu di mana kami termasuk kepala desa yang masih menjabat AMJKP sampai tanggal 30 April 2024. Nah, sedangkan undang-undang itu diundangkan pada tanggal 25, pasal 118 huruf B dan C itu yang mana di pasal tersebut untuk menyelesaikan masa jabatan sesuai dengan undang-undang, yaitu ditambah 2. Itu yang kami menuntut hak kami kaitannya dengan undang-undang yang memberikan mandat kepada kami. Itu saja, kita tidak berpikiran kaitannya dengan Pilkades, itu tidak. Kami hanya menuntut karena undang-undang itu sudah diundangkan. Itu hak kami sesuai dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2004 tentang desa yang telah diundangkan tanggal 25. Pak, jika seandainya tanggal 30 April nanti tetap dilaksanakan, tetap dilantik, gimana Pak langkah hukum yang akan diambil oleh AKSI ini Pak? Ya, sesuai dengan hak kami tentunya, sesuai dengan undang-undang, sesuai dengan hukum. Kan kami upayakan untuk hak kami sesuai dengan undang-undang. Bagaimana nanti tentunya kalau tetap ada pelantikan ya mungkin jalur hukum, bagaimana keputusan pengadilan yang bisa memutuskan. Itu seperti itu. Ketua DPC AKSI Banjarnegara Andi Setiawan mengatakan dalam ketentuan pasal, kepala desa yang masih menjabat menyelesaikan masa jabatan sesuai undang-undang akan ditambah 2 tahun. Para kepala desa yang masih menjabat menuntut hak sesuai dengan undang-undang. Yang pertama mengenai latar belakang aksi ini. Sebetulnya yang dilakukan oleh para kades yang masih menjabat itu sudah banyak dan sudah dari beberapa waktu yang lalu. Sudah menyampaikan surat, sudah menemui, sudah sampai kemudian berkunjung ke Jakarta, dan pada waktu ke Jakarta justru di Kementerian Dalam Negeri, dari pihak Kementerian Dalam Negeri menyatakan bahwa Pilkades di Banjarnegara itu tidak diakui. Akan tetapi kemudian sampai hari ini tidak pernah digubris. Sampai kemudian di hari Kamis kemarin, akhirnya kami memandang perlu untuk menyampaikan press release tentang bagaimana sebetulnya Pilkades itu dan bagaimana hak-hak yang dipunyai, hak hukum yang dipunyai oleh para kades yang masih menjabat ketika undang-undang tentang desa itu diundangkan. Yang pertama itu. Yang kedua adalah mengenai masalah langkah-langkah apa yang akan kita tempuh. Ya tadi, pertama ini hari ini press release, kemudian kami akan mendatangi
atau bersurat dengan kementerian untuk segera dalam waktu sesingkat-singkatnya sebelum ini dilantik, kepala desa terpilih dilantik, untuk segera bisa membuat suatu perintah, baik itu mungkin secara lisan ataupun mungkin secara tertulis melalui surat elektronik untuk memerintahkan kepada PJ untuk tidak melantik. Dan yang ketiga, tentunya sebagai warga negara yang taat hukum, kami akan menempuh semua cara-cara yang sesuai dengan hukum. Antara lain kita bisa melakukan satu aksi, menyampaikan pendapat menurut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di muka umum itu. Pendamping hukum aksi Weda Kupita mengatakan, para kades yang masih menjabat sudah melakukan berbagai upaya agar hak mereka terpenuhi, antara lain ke Kementerian Dalam Negeri. Ia menyampaikan jika Kementerian Dalam Negeri menyatakan Pilkades di Banjarnegara tidak diakui. Tetap concern bahwa besok tanggal 30 April itu kita tetap menuntut untuk dilantik sesuai dengan kewenangan, prosedur, dan substansi yang sudah dilakukan oleh Bupati Banjarnegara. PJ itu tidak melakukan kesalahan apapun. Mereka telah melaksanakan kegiatan pemilihan kepala desa itu sesuai dengan undang-undang. Pada saat itu masih berlaku Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, bahwa ketika revisi itu datang, amandemen undang-undang itu datang, itu tidak serta-merta menggugurkan atas hasil dan prosedur pelaksanaan dari kegiatan pemilihan kepala desa. Oleh karena itu, kami dari kepala desa terpilih di masing-masing desa sekabupaten Banjarnegara tetap kita berdasarkan pada undang-undang, sehingga kami mohon dengan sangat kepada PJ Bupati Banjarnegara besok 30 April kami harus dilantik. Jadi besok mau kesini dengan pakaian pelantikan itu? Insya Allah kita besok tetap akan hadir ke sini semua calon terpilih untuk dilantik dengan pakaian lengkap dan pakaian seragam yang telah ditentukan sesuai dengan ketentuan yang sudah beredar di kami seperti ini. Dan akan mengajak keluarga juga sama masyarakat? Oh iya, kita tetap akan mengajak keluarga kita karena mereka menyayangi kita dan masyarakat juga menyayangi kita, telah memilih kita untuk menjadi pemimpin, dan kita itu sudah dipercaya untuk menjadi pemimpin mereka, sehingga mereka patut untuk kita ajak untuk menyaksikan sukacita kegembiraan ini bahwa kades terpilih yang mereka pilih itu dilantik oleh PJ Bupati Banjarnegara. Kalau besok nggak ada yang melantik, harapan kami tidak seperti itu. Kami tidak memberikan opsi lain karena kedatangan kami sudah berpakaian lengkap, dihadiri oleh keluarga, oleh simpatisan kami. Maka kami berharap pejabat yang berwenang Forkompinda di sini menyaksikan kehadiran kami dan pejabat yang berwenang melantik kami secara sah sesuai dengan undang-undang. Pak, tapi yang menjadi dasar dari Pak itu tadi kan surat dari Kemendagri. Sebetulnya seperti apa itu melihat itu, Pak? Itu kan surat. Surat tidak bisa disejajarkan dengan undang-undang. Besaran mana, tinggian mana? Tetap tinggian undang-undang. Kita kan masih berlaku itu yang namanya Undang-Undang Nomor 6 2014 pada saat dilaksanakan pemilihan itu masih berlaku. Tidak serta-merta itu harus hilang. Dan kalau yang sudah di Kemendagri itu kan hanya surat. Jadi tidak bisa surat disejajarkan dengan undang-undang. Kami tetap berpaku dan berpedoman pada undang-undang. Terima kasih. Kalau tidak dilantik, langkah hukum apa yang akan diambil, Pak? Insya Allah kita akan mengambil langkah-langkah hukum untuk hal-hal yang terkait dengan ketidakadilan ini. Karena kami sudah mengorbankan banyak hal. Pengorbanan waktu yang cukup panjang, pengorbanan pikiran dan tenaga, kemudian juga materi yang tidak sedikit yang sudah kami korbankan. Tentu saja kami akan menempuh jalur yang sesuai, yang taat dengan undang-undang. Terima kasih. Kepala Desa Joho Kecamatan Bawang terpilih, Zuri Ahmad mengatakan, para kepala desa terpilih menuntut dilantik sesuai dengan kewenangan prosedur. Jika pada tanggal 30 April 2024 tidak dilantik, para kepala desa terpilih akan melakukan upaya hukum. Dari Banjarnegara, Tim Liputan Satelit TV mewartakan.